Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Miss Alvito Valentino dari kelas 11 3 nomor urut absen 18. Saya di sini akan melakukan pengecekan berkala engine konvensional. Pertama, kita mengecek dulu perlengkapan kita dan menggunakan APD atau alat pelindung diri atau penyelaman diri. Di sini saya sudah memakai wirpak. Saya juga sudah memakai sepatu yang saya lengkapi dengan kaos kaki hitam. Di sini saya juga memakai topi. Tapi topi ini tidak wajib ya, boleh dipakai atau tidak. Ini for style. Selanjutnya kita mengecek alat-alat. Pertama di sini kita membutuhkan tang. Jenenge tang apa? Tang cucut. Tang cucut. Lalu kita membutuhkan Tang kancut. obeng min atau minus. Obeng plus. Lalu di sini kita juga membutuhkan kunci pas dengan ukuran Radem. ini yang 10 dan 11 dan yang ini 12 dan 13. Selanjutnya ini kita membutuhkan kunci shock Atau krek. dan untuk Iya, matanya ini kita Sampai ya, menggunakan yang berdiameter 14 ukuran 14 ya. Selanjutnya kita juga membutuhkan kunci T. Oke, baik. Kunci T ini 12. ukurannya Iya, adalah 19 ya. Ya. Selanjutnya kita juga Kayu. membutuhkan Kunci busi. yang namanya kunci busi untuk membuka busi nanti. Seperti ini ya. Lalu kita juga membutuhkan puller untuk kita nanti menyetel celah kartu dan juga nanti apa itu ya di dalam busi linea atau apa. Selanjutnya kita juga membutuhkan hidrometer untuk mengecek air aki air acu ya. Kita juga membutuhkan multi tester untuk mengecek kontinuitas dari kedua pin aki ini dan juga voltasenya. Sudah, baiklah, langsung saja kita lanjut. Loh. Oke, untuk poin pertama di sini kita akan memeriksa engine coolant atau pendingin ya, radiator. Pertama adalah memeriksa jumlah tinggi air pendingin. Di sini kita mana nih tutup radiatornya guys? Loh, rapeli ini guys. Ini tutup radiator ya. Ini kita tutup dulu. Ini cara membukanya seperti ini ya guys ya. Ini benar seperti ini. Nah, terus masuk. Pertama kita bisa memeriksa tutup radiatornya dulu. Kita periksa tutup radiator. Di sini kan ada per ini. Ya. Jika pernya masih berfungsi, berarti bisa dikatakan radiator ini tutupnya masih bisa digunakan karena masih bisa mengeper seperti ini ya. Lalu kita cek jumlah atau tinggi air di dalamnya. Kita bisa masukkan telunjuk kita seperti ini ya guys ya. Langsung 0. Bulannya kosong, langsung 0. Sarune pol. Lah ya. Ya, bisa dilihat dalam ini segini Kenal ya langsung. airnya segini. Airnya segini. Jadi ini bisa dikatakan bahwa airnya cukup tinggi ya, atau bisa dikatakan full upper, bukan low upper. Maksudnya ya, maksudnya upper level, bukan lower level, itu maksudnya. Selanjutnya kita memeriksa kualitas air pendingin. Di sini saya lihat ini sudah agak kotor-kotor. Berarti kemungkinan ada kesalahan pada mesinnya. Mungkin itu dari komponennya yang sudah aus atau patah atau rusak dan sebagainya. Karena ini radiatornya ada debu di dalamnya. Dan juga ini sedikit ada karat sepertinya. Ya ini juga ini debu ini. Ini berarti tidak baik ya. Untuk radiator kita bisa katakan
hanya airnya saja yang terisi, namun kualitasnya begitu buruk ya. Selanjutnya kita mengecek fan belt atau drift belt. Pertama kita lepaskan dulu fan beltnya sini. Untuk melepaskan fan belt, kita bisa lepaskan seperti ini. Samson mau tarik. Kita lepaskan. Samson. Kan kendone iki ya. Oh. Samson no ya. Oh ya, pertama kita harus mengendorkan terlebih dahulu bautnya. Untuk melakukan melepaskan fan belt, kita membutuhkan yang namanya kunci pas ukuran 12 untuk mengendorkan murnya di sini. Ini ya, bisa dilihat ini murnya. Langsung saja kita lepaskan. Seperti ini. Kita kendorkan ya. Ya, seperti ini sudah kendor. Bisa kita lepaskan. Orang kendu. Bentar ya guys ya. Ini masih pemula ini. Ya, seperti ini. Panbelnya sudah terlepas, kita ambil. Kita ambil untuk kita cek ya. Oke, makasih kameramen nih. Pertama, untuk pembel ini, yang pertama kita cek adalah memeriksa secara visual fanbeltnya. Dilihat secara visual, fanbeltnya ini masih baik ya. Mulai dari bagian dalamnya ini yang masih cekung membentuk segitiga seperti ini, dan juga ini tidak pecah-pecah, tidak retak, berarti masih lentur. Ini lentur ya, tidak keras. Dapat dikategorikan bahwa fanbelt ini masih baik dan masih dapat digunakan. Selanjutnya kita pasang kembali fanbelt ini. Kita ambil lagi kunci 12 tadi, kita pasang fanbeltnya. Untuk memasang sama saja caranya. Kita pasang dulu seperti ini ya guys ya. Gimana? Kayak gini ya. Kayak gini ya guys ya. Kita kencangkan lagi. Nah, sudah. Sekedar mengulas yang tadi. Tadi kan kita mengecek air radiator. Karena ini sudah busuk sekali. Tindakan yang dapat kita lakukan adalah ya tadi pengecekan mesin nantinya. Bisa kita mengganti spare part mesin yang sudah aus, sudah rusak atau patah. Kita juga harus mengganti radiatornya karena radiatornya sudah karatan dan bocor. Ini menetes ini airnya ini di sini. Tindakannya harus diganti ya. Oke. Untuk poin selanjutnya baiklah, untuk poin selanjutnya kita akan memeriksa jumlah kuantitas oli mesin dan tanda pada dipstick. Oke. Ini ya, ini dia dipstick ini yang namanya dipstick ini tuh, ini tuh. Nah, ini tuh. Ini loh. Ya. Ini sebelumnya kita harus bersihkan dulu ya. Kita bersihkan menggunakan kertas baju teman kita. Maksudnya menggunakan kertas.
Ini ya, Teman juga boleh. ini kertas ya, atau kardus lah ya, kardus. Kita masukkan lagi untuk melihat seberapa tinggikah. Ya, ini bisa dilihat bahwa olinya berada di 130. Oh, maksudnya 130 ya, ya. Berarti ini dapat dikategorikan baik ya. Dan ini juga olinya masih berwarna kuning-kuning keemasan ya. Kuning-kuning gitu seperti yang kemambang itu. Ini masih bagus ya. Kita kembalikan saja. Seperti ini. Sudah. Oke. Selanjutnya kita akan menyetel celah katup. Menyetel celah katup itu nanti kita dari top kompres 1, hasil nomor berapa saja itu nanti, dan juga top 4, top kompresi 4 ya. Oke, langsung aja kita lanjut. Selanjutnya kita akan menyetel celah katup menggunakan roller. Ya, menggunakan roller. Juga menggunakan kunci pas yang 12 ini ya, nanti kita pakai. Dan juga coba minus. Bisa mendekat kameramen? Boleh minta asisten dibantu sini, asisten. Oke. Pertama ini adalah katup X ya, ini katup X, kita setel dulu. Katup X itu menggunakan 0,2. Ya, ini mana yang 0,2? Oke, ini menggunakan puller 0,2. Langsung saja di sini kita ini ya, yang X kita kendorkan terlebih dahulu. Oke, Gitu. kita kendorkan terlebih dahulu seperti ini. Sawi salah terkurang ngono kuwi iki. Kita kendorkan. Kita di sini style ya. Celah katupnya. Ini Gitu. terlalu longgar, bisa dikencangkan. Kayak bulan punya siapa? Seperti ini ya. Apa jenis Gil? Nama lainnya Gil Tang. Tidak boleh terlalu sempit atau terlalu longgar, harus pas. Bisa dikencangkan. Kencangkan boleh. Kurang lengkap loh. Ya, digowo dulu. Kita kencangkan seperti ini ya. Jangan sampai bergerak. Sudah kencang. Selanjutnya kita katup yang in. Sama kita sebelumnya cek dulu menggunakan 0,1. Boleh makmu. Ini ya, guys ya. Yang ini ya guys ya. Untuk katup in. Ini guys. Yang ini. Ini terlalu longgar. Ya ya. Kencang. Ini terlalu longgar, jadi kita akan kendorkan. Tak wangi iki jono tak wangi iki. Berarti perkenalan sekarang dulu. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, ini sudah ya. Kita kencangkan lagi. Sudah. Dan terus begitu sampai kita menyatur katup yang ini in, ini X, maksudnya ini X, ini in, terus ini juga in, ya, mana karburator, dan yang terakhir ini adalah yang X. Kita setel semua.
Ya. Oke, kita lanjut saja ke top 4 setelah metal ini. Ya. Oke, kita akan top 4 dulu ya. Kita top 4 dulu. Kita top 4 dulu ya. Ini sudah top 4 ya. Ini sudah top 4 kurang lebih. Ini nih. Oke, lanjut. Kita setel lagi. Yang ini adalah kartu X, in, dan X ya. Saja kita setel. Mekanik ini. Kita setel seperti yang tadi. Bisa kita cek dulu. Yang X ini 0, ini. Ini ternyata terlalu blong ya. Bisa kita kencangkan sedikit nanti. Tekan dulu. Sudah. Lalu kita ini ini kita putar ya guys ya. Jangan terlalu kencang. Ya, ini sudah pas ini. Langsung saja kita kencangkan lagi. Jangan sampai bergerak ini obengnya. Bergerak. Sudah. Kita lanjut yang ini. Sebelumnya kita cek dulu karena ini yang 0, yang in kita pakai 0,1. Ini juga terlalu longgar ya. Ini harus kita setel. Kita putar ini. Tarik ke sini. Kita putar seperti ini. Nah, ini sudah. Oke, selanjutnya kita akan menonton yang ini juga. Ini yang in karena mengarah ke karburator, dan ini yang X karena mengarah ke knalpot silinder. Oke, kita langsung satu saja karena prosesnya pasti sama saja. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan mengecek sistem pengapian. Kita akan mengecek baterai ya. Ini sini pertama kita nanti akan mengecek visualnya baterai tersebut, kotaknya, lalu pol baterai ini ya, pin-pin ini, lalu tutupnya, dan ketinggian air elektrolit. Untuk ketinggian air elektrolit nanti kita cek per tutup ya. Pertama kita mengecek dulu visualnya. Secara visual Iya. ini terlihat masih bagus, masih kokoh, Tidak retak. tidak ada retakan atau apapun itu, dan juga masih bersih. Walaupun di atasnya ini sedikit ada kotoran dan cipratan air, cipratan air dari ecunya juga pastinya. Untuk bodinya pun ini bodinya tidak ada kembung, aman ya, bodi aman. Lalu untuk ini ya, polnya atau yang disebut sebagai pin juga kita akan cek menggunakan multitester. Multitester kita atur di ohm ya, di ohm yang 1K. Kita akan cek dulu apakah ada kontinuitas atau tidak, seperti ini. Nah, ada kontinuitas ya, berarti ini bagus, akhirnya masih ada kontinuitas. Selanjutnya kita langsung saja cek di voltnya, di DC volt yang 50 ya, agar mudah bacanya dan juga tidak kelebihan atau kekurangan. Langsung saja plus di plus, ini di min, seperti ini ya. Nah, ini dapat lihat, kita tarik saja.
ini berada di 6 volt. eh, 6 volt. sebentar saya lihat dengan jelas dulu ya. Yang di CV itu yang ini ya teman-teman. Mana di CV yang 50? Oh ini loh di CV yang sampai 50 ini ya. Kita lihat. Nah ini kurang dari 10 volt. Ini cuma ada di 6 volt. Jadi ini perlu di charge ya. Perlu di charge atau ya mungkin diganti karena voltasenya sudah kurang dari 12 volt. Lalu selanjutnya kita akan mengecek tutupnya. Ya kita akan mengecek tutup ya. Tutup dari pada aki-aki ini. Pertama tutup Gotang. nomor 1. Kita ambil tutupnya itu dari yang Minus. dulu, dari yang minus. Untuk tutup nomor 1 ini kita lihat ini untuk lubangnya ini masih ada celah, tidak tertutup, tidak tersumbat. Lubangnya itu tidak tersumbat ya. Ini jika dari kamera mungkin tidak terlihat, tapi ini secara visual mata ini tidak tersumbat ya. Ya berindah aja. Dan juga looknya masih bagus. Ini juga silnya masih empuk ya, tidak perlu diganti tutupnya. Tutup yang pertama bagus. Lanjut. Tutup kedua. Oh. Sini ya tahu nih. Sini kan ya. Berindah. Tutup yang kedua. Kita cek ini juga masih ada celah. Tutup juga masih bagus. Seal juga masih berfungsi. Masih bisa ngeper. Kita tutup lagi. Populer. Untuk tutup ketiga, karena susah bukanya, kita menggunakan tang cucut untuk buka seperti ini. Ini yang ini tersumbat ya, tidak terlihat celahnya. Mungkin bisa dibersihkan saja. Ya benar bisa dibersihkan ini, tapi masih bisa dipakai lah. Oke, selanjutnya hasilnya juga masih bagus tadi. Ya, gampang. Malah kenceng ini guys. Salah guys. Mekaniknya soal Mata. Oke. Ini 3 tutup terakhir kita cek bersamaan. Tutup yang ini tidak tersumbat. Seal masih bagus. Tutup lagi. Yang ini sama saja tidak tersumbat. Jadi nanti saat ada di proses kimiawi bisa ada udara untuk sirkulasi ya. Ini juga masih bagus. Yang terakhir ini juga sama, pernya masih bagus, ulitnya masih bagus. Tidak ada aus. Tapi ini tersumbat ya. Lubang udaranya tersumbat. Ini bisa diganti mungkin atau dibersihkan saja bisa. Oke, lanjut kita akan mengecek air elektrolit, ketinggian elektrolit. Untuk ketinggian elektrolit itu yang bagus itu ada pada 1250 ya, atau 12,5. Tapi karena di sini paketnya 1000-an, jadi kita akan Bunyi apa? Pertama yang ini ya. Nah, ini ulang lagi ya. Kita set. Nah, ini berada kurang. Ini berada di 44 saja ya. Ini harusnya yang baik itu berada di 1250. Jadi ini perlu ditambah air aki biasa. Air aki. Tidak perlu dicas. Oke, selanjutnya Yang kedua. Ya,
Ini berada di kisaran antara 1250 dan 1275. Ini bisa dikategorikan pas atau baik ya, tidak perlu ditambah dan tidak perlu dicas lagi. Selanjutnya yang ini. Wow, ini juga pas ini. Ini ya kurang dari 1250. Nah, ini cuma 1225. Tapi hanya kurang sedikit, masih bisa lah. Ini mungkin nanti kita buang sedikit airnya atau dicas juga bisa. Selanjutnya, nah ini coba kita ulang lagi ya. Rental. Menggunakan werpak dan APD dan Nah ini berada di 44 lagi ya kawan-kawan ya. Ini perlu ditambahkan air aki. 19 Selanjutnya yang ini, distribusi Yang kelima. yang kelima. open plus Ini masuk terus ini. open plus kunci shock Oke. Sama saja ini di 44. Ini perlu ditambahkan air. ini Yang terakhir, Kalau 6. puller. ini ada puller juga Sama saja. karena Ini perlu ditambahkan air aki lagi. dan kunci T kurang 19 Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Langsung saja kita lanjut. berdasarkan duduk Oke, selanjutnya kita akan mengecek busi ya. Langsung saja dari busi yang ini menggunakan kunci busi. Oh, yang ini masnya tadi sudah saya lihat dan masih bagus. Selanjutnya yang ini saja ya. Maksudnya. Ya, ini ya. Kita buka. Rapi loh. Ini kok ikut muter ya, guys ya. Gimana nih mekanik TikTok nih? Kan hilang otaknya. Ini ikut muter ya. Loh, ini kok ikut keluar ini ya, guys ya. Kita langsung saja seperti ini. Kita cek businya. Kita masuk lagi ini ya. Ini businya. Businya ini dari tampaknya ini sudah kotor ya. Tapi ini businya ini juga sudah gosong, bisa dibersihkan atau mungkin bisa diganti nantinya. Dan untuk celahnya di sini kita celahnya itu adalah 0,6 sampai 0,8. Ini adalah celah 0,8. Dan ini celahnya pas ya, masih pas 0,8. Ini masih bisa masuk 0,8 nya seperti ini. Di celahnya ini masih pas 0,8 karena resistennya itu di 0,6 sampai 0,8. Ini masih masuk pas. Kita bisa pasang kembali ya. Seperti ini. Untuk pemasangan pertama menggunakan tangan dulu. Sebentar, maaf ya, maaf. Tidak pas ini guys ya. Ya guys ya. Nah, ini udah pas nih. Kita pasangkan lagi. Set. Ya. Cerot. Kita tutup. Kita akan pasangkan lagi. Ayo mekanik TikTok. Bantuannya nih dong. Kijang Innova 1000 cc. Cok tahu ini sih. Oke, karena untuk penyetapan busi sudah, kita langsung saja lanjut untuk apa ini namanya, mengukur celah platina dan memeriksa kerja groover ya. Groover itu ini ya,
platina di dalamnya. Jika groovernya masih berfungsi baik, ketika ditekan seperti ini, ya, tekan seperti ini, dia akan kembali. Bisa di zoom. Nah, ini kembali kan? Ketika diginikan, nah dia kembali seperti ini. Itu tandanya groovernya masih baik karena set, ya, kembali lagi dengan sendirinya, ya, gitu, seperti ini. Jadi groover masih baik. Untuk selanjutnya kita ke platina. Platina itu yang ini ya. Kita akan setel celahnya platina ini. Setel celah platina ini. Tos. Wes. Oke, selanjutnya kita mensetel celah platina menggunakan lubang minus dan puller. Untuk ukurannya ini 0,45 ya. Ini kita lakukan seperti ini. Nah, tadi kita sudah mengendurkan ini ya. Sudah saya kendurkan tadi untuk mur plusnya ke plus. Langsung saja kita buka seperti ini untuk menambah celah. Ya, menambah celah seperti ini. Celahnya di 0,45. Setelah itu kita kencangkan. Kita akan seperti ini. Kita kencangkan ya. Oke, sudah. Celahnya sudah. Ini ya, 0,45. Selanjutnya kita pasang kembali groovernya. Sudah selesai. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya maaf karena tadi terlupa. Ini kita akan mengecek tahanan kabel busi ya. Ini mengecek tahanan kabel busi ini. Ini ada 4 ini ya. Ini kok ditaruh sini ini. Ya udah nanti aja lah, gampang itu. Oh ternyata di bawah ini guys. Ini ya, sama ini satu, tapi ini kok susah banget lepasnya. Ya udah nggak usah ya. Oke, ini kita atur di ohm 1K untuk mengecek apakah masih ada kontinuitas. Jadi nanti akhirnya bisa tersalurkan ke busi. Businya bisa tersalurkan dengan yang lain. Ya seperti itulah. Ini ya, ini yang ini. Yang pertama ini. Jangka sorongnya di. Yang warna hitam yang ini ya. Jangka sorongnya di. Jangka sorong. Ini kita cek. Alhamdulillah. Berubah. Oke, ini bisa di sini bergerak ya, tapi bergeraknya sedikit, sangat sedikit, tidaklah yang seret-seret gitu tidak. Mungkin ini bisa diganti ini. Ini yang nomor berapa ini? Ini nomor 4 ya. Selanjutnya yang nomor 2. Ini yang nomor 2 yang di sini. Ini yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini. Mari kita bekerja. Ini nomor 2 ya guys ya. Iya ya guys ya. Oh ini tidak ada kontinuitas juga. Menandakan tidak bergerak. Ini mungkin karena Kabel yang terputus tayang ya. atau kabel yang putus ya. Ini tayang. Karat. maksudnya. Berkarat sudah dibilang. Karat. Selanjutnya ini yang nomor 1 lako. Misalnya dulu lah kok. Iya. Lako. Iya. Ayo toh. Ini ya. Selanjutnya ini yang nomor 1. Yang nomor 1 ini. Ini nomor 1 ya guys. Dengan yang nomor 1 juga tadi. Hah? Lepas mboknya. Kedua ya. Kita lihat itu bergerak ya, tapi bergeraknya aneh. Saya sedikit Bergerak tapi sangat sedikit ya guys ya. Selanjutnya yang terakhir. Ini nomor 3.
tidak bergerak sama sekali. Menandakan kabel tayang lagi dan pantas untuk dibelikan kembali. Ya. Untuk diganti yang baru. Jadi ini kabel bisa dikatakan sangat tidak berfungsi dan banyak karatnya. Sebenarnya bisa dilakukan pengamplasan, namun jika dilakukan pengamplasan mungkin tidak bisa semaksimal itu dan akan kembali lagi kembali dibelikan yang baru saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kumar. Oh, kita nih, kita.